Dapatkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kesempatan kali ini masih membahas tentang mata uang atau masih membahas tentang masalah uang digital, yang dia termasuk salah satu objek yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan, apakah bisa diberlakukan sebagai uang ataukah tidak bisa diberlakukan sebagai uang. Tulisan yang saya sebutkan di buku, di mulai halaman 168, di bagian awal saya lebih banyak menyebutkan tentang seperti apa Bitcoin dan hakikat dari Bitcoin. Dan ketika tulisan ini saya buat, ada beberapa karya tulis ilmiah yang berbahasa Arab, bahkan termasuk diantaranya adalah tesis master yang diterbitkan oleh Universitas Islam Madinah. Melalui karya-karya mereka itu kita bisa melihat bagaimanakah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama seputar masalah Bitcoin. Memang dengan lebih mengerucut tulisan saya ke arah bahwa Bitcoin hukumnya terlarang, dengan alasan bahwasanya Bitcoin bukan termasuk uang, dan ada banyak lembaga fatwa yang memfatwakan bahwasanya Bitcoin itu terlarang, dan insya Allah nanti akan kita bahas. Baik, coba kita lihat terlebih dahulu beberapa poin penting seputar masalah Bitcoin. Kita menggolongkan Bitcoin sebagai mata uang yang tidak mughatta, ghair mughatta. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa uang digital yang berlaku di masyarakat itu ada yang mughatta, ada yang ghair mughatta. Mughatta artinya dia memiliki backup fiat money, dan yang kedua adalah ghair mughatta, artinya dia tidak memiliki backup fiat money. Tentang bagaimana uang ghair mughattah itu bisa disebut sebagai uang menurut pemakainya. Ini orang yang paham teknologi, dia bisa memahami dengan detail ya. Ada proses mining, kemudian ada enkripsi data dan seterusnya. Yang saya sendiri tidak begitu paham dengan detail seperti apa yang terjadi. Cuman di buku saya sebutkan di halaman 169 tentang sekilas tentang Bitcoin. Para penambang atau miners Bitcoin bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah skrip untuk memecahkan algoritma tertentu. Untuk mendapatkan koin, para miners harus melakukan running script olah data untuk verifikasi data transaksi yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blockchain. Siapa yang berhasil akan mendapatkan Bitcoin. Saat ini, ketika tulisan ini saya buat, dalam waktu 10 menit ada 12,5 Bitcoin yang tercipta. Dan angka ini bisa mengalami perubahan. Lalu bagaimana cara mereka bisa running script? Saya tegaskan, itu bukan kepentingan kita. Yang jelas, Bitcoin itu didapatkan dan bentuknya hanya sebatas virtual melalui virtual mining, melalui tambang virtual, sehingga dia menjadi sesuatu yang berharga tapi tidak ada wujudnya hanyalah sesuatu yang sifatnya virtual. Tayyib. Kemudian ada beberapa alasan yang mendasari kesimpulan bahwa Bitcoin bukan mata uang. Kembali saya sampaikan, ini adalah pendapat pribadi saya, terlepas dari adanya pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya Bitcoin adalah uang. Coba kita lihat.
Saya memberikan pertimbangan bahwa Bitcoin bukan uang dengan pertimbangan satu, Bitcoin tidak disepakati semua masyarakat. Banyak negara yang menolak penggunaan Bitcoin. Mereka mengakui keberadaannya, tapi mereka menolak penggunaannya. Yang kedua, Bitcoin termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dia berkembang mengikuti tren, bahkan memungkinkan bagi siapapun untuk membuat sendiri mata uang lain dengan skrip yang berbeda. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 cryptocurrency yang dikembangkan. Dan saya sebutkan di antaranya yang terkenal ada Litecoin, ada Ethereum, ada Zcash dan seterusnya. Yang ini hanya secuil sangat dikit ya, setetes informasi yang saya dapatkan tentang masalah Bitcoin. Dan tren bisa berpindah dari satu cryptocurrency ke cryptocurrency yang lainnya. Saat ini Bitcoin lebih unggul dibandingkan yang lain. Dia memiliki market cap sekitar 33% dan sangat memungkinkan kedepannya tren itu berpindah ke Litecoin atau ke Ethereum atau ke cryptocurrency yang lain. Tergantung tren penggunanya. Ya. Mungkin mirip seperti kalau dalam bentuk fisik ada benda-benda yang awalnya tidak bernilai, tiba-tiba kemudian jadi melejit bernilai karena masalah tren. Ya. Dulu kita sempat terjangkiti dengan wabah akik. Ya. Sehingga di mana-mana itu tidak cuma isu di Indonesia, ya. Di mana-mana bahkan sampai di luar negeri. Pada waktu akik itu banyak digemari oleh masyarakat, para jamaah yang umroh, mereka juga mendapatkan pasar akik di sana. Dalam arti di banyak titik ternyata di Saudi ada banyak orang yang jualan akik, di Mekah dan Madinah terutama. Saya tidak tahu apakah itu karena pengaruh orang Indonesia ataukah karena faktor yang lain. Sebelumnya kita sempat terkena wabah tanaman ya. Ada gelombang cinta, ada apa lagi. Yang awalnya itu sesuatu yang tidak bernilai tiba-tiba kemudian jadi punya nilai yang sangat tinggi. Dan aneka yang lainnya. Kemudian di buku juga saya sebutkan perkembangan cryptocurrency dalam sebuah tabel yang di situ menyebutkan bahwasanya Bitcoin berada di posisi lebih tinggi karena market cap-nya mencapai 240 miliar dolar Amerika. Tayyib. Selanjutnya, Bitcoin sangat labil sehingga tidak memiliki nilai ketahanan sama sekali. Karena dia tidak memiliki jaminan, nggak ada negara yang menjamin. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter mata uang yang dia digunakan sebagai acuan harga. Karena Bitcoin sangat tergantung pada tren komunitasnya. Info dari salah satu situs bisnis di Singapura, pada tahun 2010 ada seorang yang membeli dua pizza dengan harga 10.000 Bitcoin tahun 2010. Awal 2017 Bitcoin masih di angka 1 Bitcoin masih di angka 7 jutaan. Dan kemarin saat tulisan ini saya tulis, nilai Bitcoin sampai 200 juta. Itu di sekitar tahun 2018. Sehingga perubahannya sangat drastis. Dari yang awalnya cuma 7 juta jadi 200-an juta. Dan saat artikel ini diketik turun menjadi 134 juta. Sehingga fluktuasinya sangat tidak stabil. Kemudian di sini juga saya sebutkan perbandingan antara Bitcoin dengan Ethereum. Kalau Bitcoin kenaikannya 164 kali, kemudian untuk Ethereum kenaikannya 333 kali. Jadi tergantung tren komunitasnya. Kemudian bagian yang keempat, Bitcoin sangat rentan untuk hilang nilai. Dan sekali lagi kembali kepada masalah tren. Dulu ada BitConnect, BCC, BitConnect Coin. Januari ini ditutup tahun 2019.
2018 atau 2019, akhirnya banyak investor yang jatuh bangkrut, padahal dulu BCC bisa mencapai $400 harganya. Lalu kemudian harganya hilang sehingga jadi 0,0000 sekian dolar. Menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga dan kemudian tutup. Nah, itu contoh ketika Bitcoin dia hanya mengikuti tren yang berlaku di komunitasnya, sehingga harganya sangat tidak fluktuatif, bahkan berpeluang untuk hilang. Baik, sekarang coba kita lihat seperti apakah takyif fikih Bitcoin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui betapa Islam adalah agama yang sempurna, paripurna, muslihun likulli zamanin wa makan, bisa memperbaiki semua yang dibutuhkan oleh manusia di setiap zaman dan tempat. Karena itu pembahasan Bitcoin ternyata tidak luput dari pemantauan para ulama. Artinya, sekalipun ini pembahasan yang 100% baru, sama sekali tidak pernah tersinggung dalam buku-buku para ulama di masa silam, tapi ternyata bisa menjadi salah satu tesis yang diterbitkan oleh Universitas Islam Madinah melalui bimbingan para ulama. Baik, kita menggunakan tahapan sebagaimana yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah tahapan tasawur untuk memahami seperti apakah Bitcoin. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa poin terkait Bitcoin, dan saya lebih mengerucut bahwasanya Bitcoin bukan uang. Namun agar lebih lengkap kita coba sebutkan beberapa tasawur yang lainnya. Yang pertama, di sini saya sebut Bitcoin saja ya biar lebih gampang. Sebenarnya itu mencakup semua cryptocurrency. Bitcoin, BTC ya singkatannya. Bitcoin dia tidak dijamin oleh negara. Tidak dijamin negara. Yang kedua, Bitcoin tidak di backup. Sebenarnya dua ini saling berkaitan. Dan karena alasan dua ini, maka Bitcoin saya golongkan sebagai uang digital yang ghair mughattah. Dengan pertimbangan ini kita golongkan Bitcoin sebagai uang digital ghair mughattah. Pak, kok masih bisa disebut uang? Ya ini tanazzul saja ya. Ini ngikuti istilah yang mudah. Kita sebut uang digital yang ghair mughattah. Kemudian di antara pertimbangan yang lain, tasawur yang lain dari Bitcoin, dia didapatkan dari hasil mining. Bitcoin didapat dari hasil virtual mining. Tambang virtual. Prosesnya bagaimana? Kita tidak punya banyak kepentingan di sana. Yang jelas dia nanti akan menjadi atau bentuknya adalah olah skrip dan seterusnya, olah data dan seterusnya, sampai dia mendapatkan sebuah barang berharga menurut komunitasnya dan bisa memiliki nilai tertentu menurut komunitasnya. Yang ketiga atau yang berikutnya, Bitcoin sangat fluktuatif harganya. Sangat fluktuatif. Bahkan bisa hilang harga. Kemudian bahkan bisa hilang nilai. Bisa hilang nilai.
sehingga sama sekali tidak memiliki harga. Seperti dalam kasus yang tadi sudah kita ceritakan. Ya, BitConnect coin yang dulu pernah mencapai $400 satu BitConnect, satu BCC, kemudian harganya hilang, sekarang tinggal 0,0000 bahkan kemudian ditutup. Kemudian realita yang lain dari Bitcoin tadi kita coba lihat di buku ya. Tadi sudah kita sebutkan rentang nilai hilang sangat tidak stabil, kemudian tidak memiliki nilai intrinsik, dan memiliki nilai intrinsik kita tuliskan juga BTC tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga ketika dia hilang orang nggak bisa dapat apapun. Beda kalau ake masih punya nilai intrinsik ya, meskipun tergantung berapa yang mau nawar. Sehingga kalau harga ake itu hilang, bendanya masih ada. Atau tadi misalnya ikan lohan, dia masih punya nilai intrinsik, sehingga ketika harganya jatuh masih bisa digoreng. Nah, kalau Bitcoin begitu hilang nilai, nggak ada sesuatu yang bisa dipertahankan untuk dimanfaatkan. Sehingga ini konsekuensinya, jika hilang nilai, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Begitu hilang nilai sudah tutup sudah. Kemudian realita yang lain bahwasanya Bitcoin tidak diterima umum, tapi diterima oleh komunitasnya. Dan ini cukup terbatas. Ya, tinggal siapa yang mau saja ya. Tinggal siapa yang mau untuk menerimanya. Dan ada satu lagi yang mungkin perlu juga kita tegaskan di sini, bahwasanya Bitcoin punya nilai menurut komunitasnya. Nah, ini tidak boleh kita hilangkan karena memang dia dianggap punya nilai menurut komunitasnya. Bagi mereka yang tidak suka dengan Bitcoin, ketika dia dikasih Bitcoin mungkin nggak begitu respon. Kecuali ketika dia bisa diuangkan dan dijual kepada komunitasnya. Baik, ini beberapa poin yang perlu kita lihat terkait posisi Bitcoin. Sehingga dari sini ada pertimbangan. Apakah Bitcoin itu termasuk uang, termasuk nukut uang, ataukah bukan uang? Namun sebelumnya saya tambahkan sedikit pembahasan tentang masalah urf, karena menyangkut tentang diterima oleh komunitasnya. Bisa nggak urf komunitas itu dijadikan sebagai pertimbangan? Para ulama mengatakan terkait masalah urf, ada beberapa syarat di mana urf itu boleh diberlakukan. Tradisi itu bisa nggak dijadikan sebagai acuan hukum? Ada beberapa syarat di sana. Syarat yang pertama, uruf itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyalahi syariat. Jika
uruf itu bertentangan dengan hukum syariat, jelas kita sepakat tidak boleh untuk dijadikan sebagai acuan hukum. Misalnya apa, Pak? Ya, di sini urufnya tidak boleh menutup aurat. Aurat itu harus dibuka misalnya. Nah, itu jelas uruf yang bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian di antara syarat berikutnya, uruf itu harus menyeluruh. Uruf itu harus menyeluruh. Muttaridan au ghaliban. Menyeluruh atau dominan. Sehingga kalau uruf itu terbatas, maka itu belum disebut sebagai uruf. Misalnya, ini tradisi yang berlaku di RT. Nah, itu belum uruf karena terlalu sempit. Sehingga dia harus menyeluruh atau dominan. Misalnya tradisi yang berlaku di satu kecamatan, tradisi yang berlaku di satu provinsi, satu daerah tertentu. Nah, itu selama dia menyeluruh atau dominan, dia bisa diberlakukan sebagai uruf. Yang ketiga, uruf itu sudah ada duluan. Sudah ada duluan. Dalam arti, uruf itu tidak dibentuk setelah ada kasus. Tapi uruf itu sudah ada duluan, baru ada kasus. Sehingga misalnya begini. Kita membuat BTC ya, atau Anda punya BTC. BTC dengan uruf penggunaan BTC itu mana yang lebih dulu ada? Kalau urufnya dibuat, kita akan buat tradisi di mana BTC itu diberlakukan. Maka itu belum memenuhi syarat uruf yang boleh diberlakukan. Anda misalnya apa? Membuat sebuah mata uang. Ya, membuat mata uang, kemudian mata uang itu mau dipasarkan. Berarti di situ membentuk uruf. Kalau dia disepakati oleh negara, tidak masalah. Dalam arti mendapatkan jaminan dari negara. Tapi kalau itu dibentuk sehingga ada kasus, kita akan buat uruf biar nanti kasus ini bisa dihukumi dengan uruf. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Baik. Kemudian yang keempat, uruf itu tidak menyalahi kesepakatan. Tidak menyalahi, ini kurang hak. Tidak menyalahi kesepakatan. Jika uruf itu menyalahi kesepakatan, maka uruf itu tidak berlaku. Contohnya, di kampung ini, orang kalau mempekerjakan tukang, per hari gajinya 150.000. Bekerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Tapi Anda ketika mengundang tukang, Anda minta kepada tukang ini, Pak, tolong bekerja dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Biar cepat selesai. Dan nanti gaji Bapak saya tambahkan jadi 170, ditambah 20.000. Berarti kesepakatan antara saya dengan tukang ini menyalahi uruf. Mana yang dipakai, kesepakatan ataukah uruf? Yang dipakai kesepakatan. Atau misalnya di negara kita gaji itu dibatasi oleh pemerintah dengan UMR ya. Upah minimum regional. Dan itu dijadikan sebagai uruf ketika ada orang yang daftar kerja sementara gajinya tidak ditegaskan di awal. Maka dikembalikan ke UMR. Namun jika ada salah satu perusahaan yang baru startup, baru berdiri, kemudian ada karyawan yang diminta untuk kerja, karena pekerjaannya tidak begitu padat, tidak begitu berat, akhirnya digaji di bawah UMR. Di bawah UMR. Lalu mana yang berlaku, UMR atau gaji berdasarkan kesepakatan? Jawabannya, gaji yang berdasarkan kesepakatan. Karena ketika ada kesepakatan, maka uruf tidak berlaku. Baik. Nah, dari pertimbangan pertama tentang tasawur
dan permasalahan urf ini, kemudian para ulama beda pendapat dalam membuat takyif fikih Bitcoin. Ada sebagian yang menilai bahwa Bitcoin itu termasuk uang dan memenuhi kriteria uang digital. Karena itu dia boleh diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Bitcoin itu punya nilai. Bitcoin punya nilai dan dia berlaku di urfnya, komunitasnya. Atau sebelumnya ini saya lupa untuk menjelaskan kelengkapannya. Jadi uruf dilihat dari penyebarannya itu ada dua ya. Di sini kelihatan? Gini kelihatan? Tidak kelihatan ya. Saya tulis di bawah. Baik, sebelum kita masuk ke takyif fikih. Jadi uruf dilihat dari tingkat penyebarannya, sebaran uruf gitu, atau pemberlakuan uruf. Di situ ada uruf yang sifatnya am, uruf yang sifatnya umum. Itu adalah uruf yang berlaku umum di masyarakat. Ada, dan ini umumnya uruf. Uruf umum itu adalah umumnya uruf. Kemudian ada uruf yang sifatnya khas, khusus. Ini uruf yang berlaku di komunitas tertentu. Uruf komunitas. Misalnya uruf para pedagang. Ini menurut uruf para guru. Ini menurut uruf para petani dan seterusnya. Di tempat kita, ya, di Jogja ya, petani Jogja. Kalau ada orang yang sedang tandur pari, ya, kemudian dia kekurangan bibit, maka dia dibolehkan untuk mendaut, ngambil milik tetangga. Milik tetangga ada yang ada yang nganggur gitu atau belum diambili, dia boleh ngambil di situ, kemudian dilengkapi punya sawahnya, ditanam di punya sawahnya. Dan masyarakat kita sudah menjadi hal yang biasa, terserah. Artinya tidak perlu izin pun boleh, tidak perlu izin untuk ngambil bibit orang lain itu boleh. Atau misalnya tentang masalah aturan kapan pengairan ini jatuh ke tempat A, tempat B, kemudian aturannya nanti gimana boleh melakukan pengairan. Nah itu berarti uruf petani. Dia khusus berlaku di komunitas petani. Baik, kembali ke masalah yang tadi. Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan ini tadi tentang tasawur dan juga masalah urufnya, maka para ulama berbeda pendapat dalam melakukan takyif fikih. Takyif fikih yang pertama, bahwa Bitcoin adalah, BTC adalah uang digital. Dengan melihat pertimbangan, pertama dia punya nilai, yang kedua diterima oleh komunitas. Ketika dia punya nilai, meskipun dia sifatnya virtual, maka dia bisa memenuhi standar uang. Yang kedua, ketika dia diterima oleh komunitasnya, berarti masuk uruf yang sifatnya khas. Uruf yang sifatnya khas, dan uruf khas itu diterima. Ya. Maka tingkat sebarannya dia menyeluruh di komunitas, gitu ya. Menyeluruh di komunitas. Sudah? Kemudian juga dia apa tadi? Meskipun tidak punya nilai intrinsik, tapi dia berlaku di komunitasnya. Dengan pertimbangan itu, maka pendapat pertama mengatakan BTC adalah uang digital yang dibolehkan.
Baik, kemudian yang kedua, BTC, Bitcoin, dan cryptocurrency yang lainnya bukan uang. Bukan uang. Bukan uang digital. Karena itu kita tidak bisa sebut dia sebagai uang. Dengan alasan, satu, tidak dijamin negara. Yang kedua, dia tidak di backup dengan fiat money. Intinya ghair mughatta. Tidak ada backup. Yang kedua, fisiknya nggak ada sama sekali. Sehingga dia tidak punya nilai intrinsik. Jika hilang, hangus semuanya. Pertimbangan yang lain sangat fluktuatif. Dan tidak ada uang kok sangat fluktuatif, itu tidak ada. Karena uang itu standar. Memang misalnya nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, dengan dolar, itu sempat mengalami fluktuasi yang gak karuan. Tapi itu kan sifatnya kasuistik, karena mungkin negara lagi gak aman, terjadi chaos seperti tahun 98 ya. Sehingga dolar yang awalnya misalnya cuman berapa dulu, 3.000 atau 4.000, tiba-tiba langsung melejit jadi belasan ribu ya, naik turun gak karuan, sampai akhirnya bertahan di belasan ribu. Tapi itu sekali lagi sifatnya hanya kasuistik. Tapi secara umum nilai rupiah stabil ya. Ketika negara dalam kondisi nyaman, nilai rupiah stabil. Ketika negara yang lain dalam kondisi nyaman, mata uang di sana juga stabil. Nah, kalau ada uang tapi dia sangat fluktuatif ya. Tahun 2010 berapa tadi? 200 Bitcoin atau berapa? Bisa dipakai untuk beli pizza. Dua buah pizza. 2010, 10.000 Bitcoin. Nah, ini 2010 ya. 10.000 dapat 2 pizza. Kemudian tahun 2000 berapa? 17-an sekitar 7 juta. 2018 jadi 200-an juta. 2019 jadi 130-an juta. Dan ini jadi tidak karuan kalau ada uang kayak gini. Dia sangat fluktuatif dengan aneka fluktuasi yang nggak karuan. Dan di gambar tabel di halaman atau perkembangan Bitcoin dan Ethereum perbandingannya di halaman 172 bagi Anda yang punya buku. Di situ saya sebutkan fluktuasinya yang nggak karuan, ya. naik turun, sehingga kalau dia dijadikan sebagai uang maka sangat tidak stabil. Baik, dan dari sekian pertimbangan ini, wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Bitcoin bukan uang digital. Pendapat ini. Dan ada banyak fatwa yang diterbitkan oleh beberapa lembaga, bukan pribadi ya, lembaga yang menegaskan bahwa Bitcoin bukan uang digital, sehingga dia tidak diberlakukan sebagai mata uang. Tayyib, lalu apa definisinya jika Bitcoin bukan uang digital? Bitcoin bukan uang digital. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini adalah Bitcoin adalah properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Bitcoin adalah properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Saya sebutkan di halaman 170 dan mohon untuk dikasih catatan, ini pendapat pribadi saya ya. Artinya dengan tetap menghormati ada pendapat yang lain, itu kembali kepada pendapat mereka. Ketika dia bukan uang digital, maka saya tegaskan, terus Bitcoin itu apa kalau dia bukan uang digital? Lebih tepatnya, Bitcoin dinyatakan sebagai properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya.
Sementara ukuran nilainya sangat bergantung kepada tren yang berlaku di tengah komunitasnya. Maka saya tetap mengakui dia punya nilai. Tapi kan nilainya dari tren komunitasnya. Karena bentuknya digital, maka kita sebut dia adalah properti digital. Yang masih bisa berlaku selama komunitasnya masih memberlakukannya. Begitu komunitasnya nggak lagi memberlakukannya, selesai dia. Karena nggak punya penopang unsur intrinsik, begitu hilang nilai, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Sudah? Baik, kita baru sampai di kesimpulan dia bukan uang ya. Berikutnya kita berpindah pada hukum penggunaannya gimana? Coba kita hapus terlebih dahulu. Baik, kita coba lanjutkan ya. Tadi kesimpulan terakhir kita adalah bahwasanya Bitcoin bukan uang digital. Bitcoin bukan uang digital. Berikutnya kita akan beralih kepada bagaimana penggunaannya, hukum penggunaannya gimana, boleh atau tidak, ataukah tidak jika dia bukan uang digital. Tayyib. Pada kesimpulan ini saya ingin membandingkan antara Bitcoin dengan PayPal. Ada Bitcoin vs PayPal. Baik. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Karakter pengguna masing-masing ini ternyata beda. Mereka yang bermain di Bitcoin ternyata karakternya beda dengan mereka yang bermain di PayPal. Karakter PayPal ini lebih cenderung sebagai alat bayar. Makanya kadang orang nyari PayPal atau punya saldo PayPal itu tujuannya adalah untuk transaksi. Untuk transaksi dengan objek yang lain. Beli domain, sewa server, beli apalagi barang-barang impor dan seterusnya. Dia lebih ke arah sebagai alat bayar. Sedangkan karakter pengguna Bitcoin itu lebih ke arah investasi. Kita jarang menjumpai ada orang yang kulak Bitcoin, belanja Bitcoin dalam jumlah yang banyak karena dia mau misalnya mau impor barang dalam jumlah besar. Kalau impor barang dalam jumlah besar biasanya impor barang biasanya pakai PayPal atau dia menggunakan LC ya, letter of credit yang dikirim dari bank ke bank. Tapi kalau pakai Bitcoin jarang kita jumpai. Lalu pemain Bitcoin lebih ke arah mana? Lebih ke arah ini. Dia bisa menyediakan banyak sekali komputer-komputer untuk mining, dan setelah mining nanti lebih ke arah investasi. Makanya kita perhatikan para pengguna Bitcoin itu yang diperhatikan adalah fluktuasi nilai. Fluktuasi nilai. Beda dengan pengguna PayPal. Kalau pengguna PayPal itu yang diperhatikan kebutuhan. Saya butuh sekian dolar yang saya harus gunakan untuk membayar pembelian ini, lalu saya beli saldo dolar milik orang. Saldo PayPal milik orang. Nah, itu lebih kepada masalah kebutuhan.
Karena itu untuk PayPal kemarin sudah kita sampaikan, ini lebih dekat kepada uang digital yang sebenarnya, sehingga tidak masalah untuk digunakan. Kalau ini lebih ke arah fluktuasi, maka dia menyimpan Bitcoin, tujuannya nanti jika ada kenaikan akan dijual. Dan kadang ditunggu gitu ya, ini 200 juta, perhatikan coba trennya gimana, kayaknya masih dalam puncaknya, ini masih anget-angetnya, ditahan, sampai akhirnya ketika trennya mulai jatuh, dia masih tahan. Ini baru jatuh sebentar, moga-moga nanti naik lagi. Ketika jatuh terus jatuh, akhirnya dia merasa ketakutan, dijual. Sehingga keberadaan posisi Bitcoin itu, dia tidak dipakai untuk belanja, bukan untuk transaksi, tapi untuk ini, memperhatikan fluktuasi nilai dalam rangka untuk diperjualbelikan. Baik. Nah, ini sinkron dengan kesimpulan kami tadi bahwasanya Bitcoin adalah properti digital. Berarti dia objek dagangan ya. Artinya di sini mau saya arahkan, maka Bitcoin adalah objek jual beli. Dia bukan uang, tapi objek jual beli. Dia objek perdagangan. Terus boleh nggak melakukan jual beli objek dagang yang bentuknya Bitcoin seperti ini? Kita punya satu kaidah dalam masalah muamalah muawadhat, bahwasanya dalam akad muawadhah itu berarti akad komersil, maka di sana harus ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Alhamdulillah, teori ini alhamdulillah bisa menjawab banyak kasus tentang masalah muamalah. Harus ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Baik, anggaplah harga 1 BTC misalnya sekarang berapa? 10 juta atau berapa misalnya. Anggaplah 100 juta. Anda membeli 100 juta dan mendapatkan 1 Bitcoin, 1 BTC. Sudah? Ini jelas nggak? Jelas. Ini juga jelas. Berarti iwad jelas, muawad jelas, jadinya tidak gharar. Boleh kayak gini? Boleh atau tidak? Baik. Coba lihat. 1 BTC yang sebenarnya kita beli itu apa sih? Yang kita beli apa? Sebuah properti yang sangat rentan mengalami perubahan harga. Di sini berarti 1 BTC itu adalah properti digital yang sangat labil. Labilnya sangat banget ya, yang sangat labil. Sehingga 1 BTC ini betul dia properti yang ada bentuknya, tapi sangat tidak jelas dari sisi tidak stabilnya nilai. Sementara maksud dia nanti adalah untuk investasi ya, agar ketika harganya naik bisa dilepas ulang terus dapat duit. Jadinya sebenarnya dia melakukan transaksi dengan objek yang sangat tidak jelas. Sangat tidak jelas. Begini. Karena sangat tidak jelas, maka 100 juta jelas, 1 BTC sangat tidak jelas, mengalami fluktuasi yang sangat tidak stabil. Di saat itulah keseimbangan tidak memenuhi, sehingga iwadnya jelas, muawadnya tidak jelas, jadinya apa? Gharar. Jadinya gharar. Makanya begitu transaksi seperti ini dilakukan, ada banyak anggota komunitas yang dia untung dalam waktu singkat, dan ada sebaliknya rugi dalam waktu singkat. Dan ciri gharar seperti itu. Ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Kalau lagi tren, dia naik. Orang jual, untung.
Begitu trennya turun, orang mau jual, mungkin nggak ada yang mau beli. Buat apa sih? Trennya turun. Nah, di saat nggak ada yang mau beli, kemudian ada orang yang mau kulaan, dia beli dalam jumlah banyak misalnya. Terus ternyata turun terus sampai habis nilainya, rugi dia. Anda di posisi untung. Anda mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Karena objeknya tidak berwujud. Nah, disitulah yang bisa kita tegaskan bahwa Bitcoin hukumnya terlarang karena unsur gorornya sangat dominan. Baik, saya bacakan beberapa fatwa yang menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya terlarang. Di antaranya adalah fatwa di sini. Darul Ifta Palestina menegaskan bahwasanya haram untuk melakukan transaksi Bitcoin karena mengandung goror al-fahish, goror yang sangat parah. Tidak boleh menjualnya atau membelinya li'annahu mazala umlatan majhulah. Karena dia statusnya masih mata uang yang enggak jelas atau masih berstatus sebagai uang yang tidak jelas. Kemudian juga Darul Ifta Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Yarul mufti annahu la yajuzu syar'an. Menurut mufti dari lembaga fatwa Mesir, Bitcoin tidak boleh secara syar'i. Tidak boleh untuk memperdagangkan mata uang Bitcoin dan bertransaksi dengan Bitcoin, baik dengan menjual, membeli, atau memperdagangkannya. Bahkan dilarang untuk ikut bergabung dalam komunitas seperti ini. Misalnya ikut dukung orang membeli Bitcoin atau ada pasar Bitcoin tertentu, terus kita jadi pialang di situ, tidak boleh. Karena dia tidak dianggap sebagai uang. Di samping itu mengandung doror, yaitu membahayakan, berupa gharor, kemudian jahalah, ketidakjelasan, termasuk ghish, termasuk penipuan, yang terjadi ketika Bitcoin itu dilakukan. Bentuk penipuannya tadi pengelabuannya tadi, ketika naik, kemudian komunitasnya meninggalkan, langsung bisa jatuh turun. Nah, dan masih ada beberapa fatwa yang lainnya, pendapat ulama yang lainnya yang menegaskan bahwasanya Bitcoin hukumnya terlarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait pembahasan Bitcoin. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kembali kami ingatkan, sebagaimana pesan yang diberikan oleh para guru-guru kami seperti Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin Badri, bahwa dalam masalah ekonomi, orang itu seharusnya lebih memilih kepada ranah yang lebih real, jual beli real, ada barang, ada jasa yang didapatkan, bukan permainan uang. Untuk mendapatkan keuntungan dari permainan uang seperti yang terjadi di Bitcoin, dan nanti juga kita akan bahas tentang forex dan seterusnya, itu sangat tidak dianjurkan dan bahkan seharusnya ditinggalkan oleh seorang muslim, karena praktek seperti ini unsur gharornya sangat dominan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, kita punya waktu 10 menit. Bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Silahkan. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ada hobi Ana menyukai tanaman hias. Nah, sekarang ini kan lagi in seperti tanaman aglonema yang orang-orang jual lumayan harganya. Itu apakah boleh bila Ana ikut berjualan tanaman hias tersebut dengan karena lagi in gitu, Ustaz. Terus pertanyaan
Ya Ustaz, terus pertanyaan kedua, ada teman keluarga katanya bermanhaj salaf, katanya melarang anak untuk menonton kajian-kajian dari ustadz yang ustadz-ustadz yang ustadz laki atau ikhwan itu katanya haram. Apakah mohon senang tadi rumah anak ini kebanyakan TV sunnah yang ada di TV anak, dan anak nonton dan menambah ilmu dari nonton TV kajian-kajian dari ustadz seperti Roja TV dan seperti yang dan lain-lainnya. Nah, anak mohon mohon info dari Ustaz, adakah dalil yang mengharamkan akhwat menonton kajian-kajian yang dari Ustaz Ikhwan? Mohon Ustaz penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Tentang tanaman yang sekarang lagi naik aglonema ya. Bolehkah kita ikut jualan di situ? Tanaman pada asalnya termasuk benda yang halal untuk dimanfaatkan, baik sebagai hiasan maupun sebagai sayuran atau untuk penghasil buah-buahan. Ya. Dan dulu waktu lagi boomingnya gelombang cita dan seterusnya, termasuk ada rumput apa begitu yang dia sangat mahal. Makan sayur ini langsung stroke. Ya. Karena begitu makan diceritakan sama istrinya, tadi tak goreng. Ya. Suaminya dengar, wah itu puluhan ribu harganya, langsung stres. Baik, semoga tidak terjadi di tempat kita, semoga tidak mengulang kejadian seperti ini. Jadi memang yang namanya harga itu kembali kepada tren yang ada di masyarakat. Bisa naik, bisa turun, tergantung masalah demand and supply. Nah, salah satu di antara yang bisa menentukan kenaikan adalah banyaknya permintaan. Cuman kita tidak tahu banyaknya permintaan itu sifatnya alami ataukah karena dibentuk oleh kelompok tertentu. Nabi SAW melarang keras, jangan merusak pasar. Di antara larangan beliau di mana Muslim tidak boleh merusak pasar adalah pertama, dilarang untuk jemput bola, talaki rukban. Kalau ada pedagang atau petani yang datang ke pasar bawa barang dagangan, biarkan dia masuk. Jangan dikulak di tengah jalan, setelah dapat dengan harga murah, dibawa ke pasar bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Karena kayak gini mempengaruhi kestabilan harga di pasar. Nabi SAW juga melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa. Nabi SAW bersabda, la yabi hadirun libadin. Orang kota enggak boleh menjualkan barang milik orang desa. Ibnu Abbas ketika ditanya makna hadis ini, beliau mengatakan laisa bainahuma simsar. Enggak boleh ada makelar antara orang desa dengan orang kota. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan da'ullaha yarzuqu ba'dahum bi ba'din. Biarkan Allah Ta'ala memberikan rizki kepada sebagian hambanya disebabkan karena sebagian hamba yang lain. Orang kampung ini ketika datang ke pasar, dia bawa hasil tanaman, hasil panen dan seterusnya. Dia melihat ini kok harganya mahal, merasa dapat duit banyak, akhirnya harganya diturunin tuh, jadi lebih murah. Dengan cara itu, para konsumen yang ada di pasar bisa mendapatkan harga yang lebih murah, karena ada orang yang jualnya obralan. Disitulah makna Allah memberikan rizki kepada sebagian orang disebabkan kehadiran sebagian orang yang lain. Dan Nabi SAW melarang orang kampung ini jangan dimaklari, biarkan saja dia jual sendiri. Biar pasar itu bisa berjalan normal. Nah, informasi dan berita itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan, kondisi kebatinan masyarakat. Ya. Sehingga kadang tiba-tiba sebuah objek jadi naik, harganya mahal. Nggak tahu siapa yang memicu itu. Tapi salah satu di antara penyebabnya adalah berita. Kadang ada kompetisi gitu ya. Lomba misalnya lomba aglonema. Lomba ikan apa? Ikan koi. Lomba gapi. Lomba apa lagi? Ya aneka perlombaan. Akhirnya itu membuat tren.
Nah, saya tidak tahu dengan detail ya. Apakah seperti aglonema, kemudian dulu ada lohan, ada koi, ake, dan seterusnya. Itu tren yang dibuat-buat. Ataukah dia berjalan secara normal? Pada asalnya selama benda itu punya manfaat. Karena salah satu di antara syarat halal haram jual beli adalah objeknya dia punya manfaat. Di antara syarat halalnya jual beli, objeknya punya manfaat yang mubah. Sehingga pada asalnya selama benda itu punya manfaat yang mubah, maka dia boleh ditransaksikan. Dan manfaat mubah itu berbeda-beda tergantung penggunanya. Burung yang kecil, ya, tapi kicauannya bagus, itu kalau digoreng, ya, satu orang makan bisa stroke dia, karena harganya terlalu mahal. Tapi dia kenapa bernilai mahal? Karena warnanya, karena kicauannya, menang ketika dilombakan. Sehingga dalam posisi ini dia punya nilai dari sisi manfaat manfaat dijadikan sebagai hiburan. Mungkin aglonema juga sama. Mungkin kasus yang lain juga sama. Nah, wallahu ta'ala alam, barangkali nanti Anda bisa konsultasikan kepada asatidzah yang lebih senior, Ustadz Irwandi atau Ustadz Arifin Badri atau ustadz-ustadz yang lain. Hukum bisnis seperti ini boleh ataukah tidak? Cuman kita kasih pertimbangan bahwa ketika ada pasar yang nggak normal, Rasulullah SAW melarang kita untuk terlibat. Contohnya seperti tadi ya, talaki rukban. Kita tidak boleh jemput pedagang yang baru mau masuk pasar, kemudian kita tahan, kita kulak, tidak boleh. Biarkan saja dia masuk ke pasar. Kemudian menjadi makelar bagi orang kampung. Biarkan orang kampung jualan sendiri. Termasuk jalab ya, para tengkulak yang dia ambil barang dari kampung kemudian dibawa ke pasar. Nabi SAW juga melarang la talaqaul jalaba. Jangan kau hadang para jalab untuk diborong barangnya kemudian kamu jual dengan harga yang lebih mahal, agar ketika dia masuk pasar bisa menstabilkan harga di pasar. Tayyib. Namun apakah terlibat di sini kesimpulannya boleh ataukah tidak? Kami sarankan silakan nanti berkonsultasi kepada ustadz-ustadz yang lebih senior. Kemudian permasalahan yang kedua tentang para ibu-ibu yang nonton acara kajian sementara yang mengisi adalah laki-laki, itu boleh ataukah tidak? Ya. Kalau dilihat dari keseluruhan video yang ada, ya, kita bisa simpulkan bahwasanya para ulama tidak mempermasalahkan hal itu. Ya. Syekh Abdul Razak ketika mengisi, beliau nggak pakai cadar. Syekh Utsaimin ada videonya dan beliau tidak menutup muka. Dan banyak masyayikh yang ada videonya, mereka tidak menutup mukanya. Apakah video itu hanya ditujukan untuk yang laki-laki saja? Kami tidak menjumpai penjelasan dari mereka. Tapi kalau sudah diupload di internet, di YouTube atau di channel apapun, apalagi dia ditayangkan di televisi misalnya di Saudi, berarti itu menandakan boleh diakses oleh siapapun yang mau mengakses. Dan pertimbangan yang lebih detail lagi adalah Rasulullah SAW, beliau berkhutbah di hadapan semua manusia, di hadapan para sahabat dan orang lain. Dan beliau tidak menutup muka. Ada lelaki dan ada wanita. Nah, pertimbangan yang lain misalnya masalah terfitnah, ya. Misalnya ustadznya cakep atau akhwatnya terfitnah, itu pertimbangan pribadi. Tapi kalau pertimbangan dari sisi bolehkah nonton video ustadz yang laki-laki padahal dia seorang wanita, ya Nabi SAW ketika berkhutbah beliau nggak menutup muka. Demikian pula khutbah-khutbah yang dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Dan video-video yang di situ berisi tayangan kajian yang disampaikan oleh para masyayikh, mereka nggak pakai cadar. Dan kalau sudah ditaruh di tempat umum, berarti siapapun bisa mengakses.
Dan kami tidak menjumpai adanya peringatan akhwat dilarang nonton. Selanjutnya gimana? Kalau dari sisi ini tidak ada masalah. Cuman kalau dari sisi pertimbangan pribadi, misalnya ada salah satu akhwat yang terfitnah dengan ustadz tertentu, maka kita sarankan cukup dengerin suaranya. Apalagi misalnya keberadaan ustadz ini membuat dia nggak bisa tidur, atau membuat dia selalu kepikiran wajahnya. Wah, berarti dia sudah terfitnah. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu, Anda silahkan cukup baca tulisan saja atau dengerin suara. Tapi itu sifatnya pertimbangan pribadi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Atau satu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tabungan emas digital, contoh tabungan emas produk pegadaian atau dinaran, dapat disejajarkan dengan Bitcoin? Tabungan emas digital produk dinaran atau apa tadi? Produknya dinaran atau di pegadaian ya? Bisa disejajarkan dengan Bitcoin. Saya nggak tahu maksud disejajarkan ya. Kalau Bitcoin dia fisiknya tidak ada. Kalau tabungan emas digital, baik. Yang saya tahu untuk tabungan emas di pegadaian itu fisiknya ada, cuman dicurigai cuman satu gitu ya. Hanya saja dicurigai dia hanya cuman punya satu. Misalnya begini. Saya nasabah B, C, D, E dan banyak orang jadi nasabah. Ada A sampai Z jadi nasabah satu pegadaian. Dan mereka semuanya mengambil produk tabungan emas. Dicurigai emasnya itu cuma satu. Atau kalaupun punya ya paling 2-3. Ada emas 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram misalnya. Kemudian yang paling kecil 1 gram. Enggak. Tapi dia menerima pembayaran 0, sekian gram. Misalnya saya nyetor sekarang harga emas berapa? 800 misalnya. Saya nyetor 80.000, dicatat 80.000 dikonversi dengan harga emas sekarang kamu dapat 0,1. Dicatat ya. Nanti saya nyetor lagi 160, dicatat dapat 0,2. Ketika totalnya sudah 1, ditunjukin ini emas kamu 1. Tapi simpan saja di tempat saya. Akhirnya disimpan di pegadaian. Orang lain juga sama. Dan emasnya sama. Nah, dicurigai seperti itu. Karena lembaga-lembaga seperti ini tidak dia bukan penjual emas. Dan memang core bisnisnya dia bukan pedagang emas. Tapi kenapa dia bisa menerima uang dari nasabah untuk pembelian emas? Dengan cara tadi. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik duit, bukan jual beli emas. Tapi emasnya ini hanya sebatas media bantu yang sebenarnya fisiknya hanya satu, tapi untuk melayani banyak orang. Nah yang kayak gini jadinya ada kecurangan ya. Saya beli emas 1 gram, tapi dijual ke orang lain. Nah itu kan termasuk perbuatan yang nggak benar. Berarti intinya di situ bukan jual beli emas, tapi nabung duit. Nah, yang jadi masalah begitu harga emas naik, uang yang sudah kita setorkan ikut naik, mengikuti harga emas. Sehingga kita dapat duit lebih banyak. Padahal akadnya akad utang piutang. Tambahan itu diyakini oleh nasabah sebagai sesuatu yang halal karena itu berdasarkan kenaikan emas. Padahal aslinya di situ tidak ada jual beli emas. Dan itu aslinya adalah tambahan dari akad utang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.